Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faujan Multajam dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Kyai Haji Ruhyat Cipasung. Di sini saya akan membuat resume video dari salah satu dosen, yaitu Bapak Isnan Nur Fatwa. Di sini saya akan membahas mengenai aswaja. Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah diambil dari hadis Imam At-Tabari yang artinya orang-orang Yahudi bergolong-golong terpecah menjadi 71 atau 72 golongan, orang Nasrani bergolong-golong menjadi 71 atau 72 golongan, dan umatku kaum muslimin akan bergolong-golong menjadi 73 golongan. Yang selamat daripadanya hanya satu golongan dan yang lain celaka. Ditanyakan siapakah yang selamat itu, Rasulullah SAW jawab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kemudian ditanyakan lagi, apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Beliau menjawab, apa yang aku berada di atasnya hari ini dan beserta para sahabatku. Nah, sedangkan pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah yakni kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih, mereka yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat. Ulama mengatakan sungguh kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam madhab yang 4, yakni madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Dalam kajian akidah atau ilmu kalam, istilah Ahlussunnah wal Jamaah dinisbatkan pada paham yang diusung oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi yang menentang paham Khawarij dan Jabariyah serta paham Qadariyah dan Mu'tazilah. Dalam kajian ilmu fikih, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dinisbatkan pada paham Sunni, yaitu merujuk pada fikih 4 madhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, yang berbeda dengan paham fikih Syi'i, Zahiri, dan Zafari. Dari situlah kemudian NU menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai asas organisasi, yaitu dalam bidang akidah mengikuti Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, sedangkan dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari fikih yang 4, yaitu madhab Syafi'i. Kemudian pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang tasawuf, NU mengikuti Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali At-Tusi. Lantas, mengapa NU mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebagaimana dijelaskan di atas, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada mulanya adalah terkait dengan perbincangan masalah akidah yang menengahi dua paham yang saling bertentangan. Ahlus Sunnah wal Jamaah dianggap sebagai paham yang paling moderat, yakni meyakini kemahakuasaan Allah dan menghargai ikhtiar manusia. Demikian juga dalam bidang fikih, pendapat Imam Syafi'i dan para pengikutnya dianggap paling moderat, yaitu menggabungkan antara dalil nakli dan dalil akli. Dalam bidang tasawuf, ajaran-ajaran Al-Junaidi dan Al-Ghazali dianggap moderat, yaitu menggabungkan antara syariah dan hakikat. Selain dianggap sebagai model berpikir moderat atau wasatiyah dan ikhtiar kehati-hatian dalam bidang ibadah, alasan ilmu mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dikarenakan para sahabat Nabi perlu diikuti, karena mereka lah yang mengetahui dan memahami semua yang dilakukan oleh Nabi. Oleh karena itu, Nabi mengatakan, "Ma'ana alaihi yauma wa ashabi." Maka dalam hadis disebut bahwa mereka dijamin masuk surga. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah juga terdapat 3 pokok ajaran, yakni iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama, iman. Iman adalah keyakinan hati seseorang mukmin terhadap ajaran Islam, baik itu meliputi hal tentang ketuhanan, tentang kenabian, dan tentang hal-hal gaib yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Islam atau ilmu fikih. Islam dapat terwujud dengan melaksanakan hukum atau aturan fikih yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis dengan berbagai perangkat pemahamannya. Untuk saat ini, dari sekian banyak madhab yang berkembang dari masa awal Islam, hanya 4 madhab yang sanggup bertahan, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan yang lainnya sudah tidak dapat meneruskannya. Yang ketiga ada ihsan atau tasawuf. Tasawuf adalah usaha untuk menjaga hati agar dapat berperilaku dan bertingkah laku selalu menuju satu harapan, yakni mengharap ridho Allah sebagai wujud dari ihsan. Hal itu terwujud dengan mengetahui seluk-beluk penyakit hati dan mengobati dengan senantiasa bermujahadah dengan amal baik serta selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan golongan yang sangat moderat karena menerapkan
ini sangat banyak diterima oleh umat Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.